Pak Rahman. Lagi ngonversi. Oke. Tapi masih ada apa nih peserta? Masih, masih ada Pak Pardi dari Lamar Lempo, Ibu Sri Muniarti dari TK Rabani, Ibu Ria juga masih hadir. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita terlempar. Ada juga yang akan bergabung ini masih terkendala. Oke, kita balik lagi ke. Sudah ada kelihatan? Sudah, Pak. Belum ada share screen. Oke, sudah terlimpah. Oke, oke. Sudah terlihat Pak Rahman. Karena ini kan masalahnya kita terlempar nih soalnya durasinya hanya 45 menit kalau nggak salah kita dikasih. Karena akunnya belum akun yang berbayar. Kita Oke, jadi hanya 45 menit ya. Tapi ini saya sudah coba pakai yang berbayar dulu. Nah, Oh, baik. ini contoh TK Anugerah Mawir Lemar Lempuk ya. Kita lihat contoh yang TK Anugerah Mawir Lemar Lempuk. Sudah sampai mana penginputan. Oh, berarti baru di 5 persyaratan. Oke, Ibu ya, baru di 5 persyaratan. Ini masih di 5 persyaratan yang dikerjakan. Ini belum lanjut ke PPA. Nah, jadi Oke, baik. jadi ini yang kita apa namanya permasalahannya apa? Jangan sampai misalnya sampai dengan tanggal 3 tanya nanti keluar hasil jadi sekolahnya bisa di stop untuk penginputan PPA itu yang kita takutkan jangan sampai itu terjadi. Jadi nanti kan sudah sia-sia ikut tahu-tahunya tidak bisa lanjut yang kita yang kita apa antisipasi karena pas di pertemuan terakhir kita kemarin di aula kantor dinas Dikbud, itu sudah kita jelaskan dari awal. Untuk eh, untuk akreditasi itu sebenarnya pada dasarnya untuk persyaratan ini silakan masukkan seperti contoh biasanya banyak lembaga itu yang terkendala tidak bisa lanjut PPA karena mengejar dokumen valid untuk apa namanya eh, kurikulum harus ditandatangani, harus disahkan. Itu yang dikejar. Nah, padahal kita sudah jelaskan untuk kejar akreditasi, persyaratan itu, 5 persyaratan itu silakan dimasukkan walaupun belum valid, tetapi harus juga dengan dokumen yang wajar. Dalam istilah, kalau misalnya kurikulum yang diminta ya harus kurikulum yang dimasukkan, jangan dimasukkan dokumen lain. Nah, kurikulum walaupun hanya sebatas masih harus ada revisi, masih akan ada apa persetujuan dari Korwilcam atau dari kepala sekolah itu bisa menyusul nantinya supaya apa langkah ke PPA itu tidak jadi kendala untuk masuk ke PPA. Nah, seperti halnya sekarang besar kemungkinan TK Anugerah Mawil ini melakukan persetujuan dokumen apa dokumen untuk yang ke standar kelima sepertinya yang jadi kendala kelima itu yang sering jadi kendala itu terkait kurikulum atau apa ini yang kelima ini ya terkait kurikulum Ya. biasanya yang jadi kendala yang harus dikejar sama sama sekolah itu supaya harus betul-betul sudah ditandatangani sudah disahkan baru mau diupload. Terus yang kedua itu yang sering jadi masalah itu sertifikat kompetensi pendidik itu jarang ditemukan ya sertifikat kompetensi pendidik jumlah peserta didik. Sebenarnya tiga ini yang selalu menjadi masalah. Jumlah peserta didik biasanya susah untuk didapat, padahal itu di Dapodiknya sudah disediakan. Walaupun tidak disahkan kepala sekolah, silakan input dulu supaya PPA-nya ini bisa terbuka jauh sebelum batas waktu. Seperti contoh yang di Teliwang kemarin itu ada TPA kasih Ibu Temempang. Itu dokumen-dokumen yang belum sah Bapak Ibu yang diupload. Ada artian belum dilegalkan. Tetapi dokumen yang
wajar juga, tetapi tinggal disahkan di kurikulum, tinggal disahkan oleh Korwil, kepala dinas dan bidang. Nah, jadi sekarang progresnya mereka itu semua PPA-nya sudah diisi karena sebetulnya yang menjadi berat nantinya itu adalah dua di standar 2, standar 5 dan standar 6. Ini yang jadi masalah nantinya. Ya pas 2, 4 dan 5. Itu yang jadi masalah. Karena standar 2, standar 4 dan standar 5 terlebih-lebih di standar 5 1 sampai 5, standar 5.1 sampai standar 5.5 ini harus menunggu 1 sampai 2 minggu progres sinkron dapodik sudah dilakukan baru akan terbaca di Sispena. Terlebih-lebih 5.1 Bapak Ibu di standar sarana terkait sarana yang berada di dalam ruang belajar. Ini keterbacaannya paling cepat 1 minggu dan paling lama 2 minggu. Itu baru bisa terbaca di dalam Sispena. Terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, ini sudah terbaca yang dari awal, dari semester 1 sudah terbaca. Sama dengan standar 2.3. Nah, 2.3 di sini standar 2.3 untuk lemar lempu Anugerah Mawil ini tidak ada pendidik apa peserta didik usia. Besar kemungkinan belum melakukan sinkronisasi dapodik. Besar kemungkinan karena kita juga belum cek Bapak Ibu ya untuk hasil sinkron dapodiknya kita belum cek juga. Tetapi kalau melihat dari hasil Sispena di sini tidak ada usia peserta didik menurut layanan atau di standar 2.3. Jadi besar kemungkinan sekolah ini belum melakukan pemutakhiran untuk semester genap tahun ajaran 2022-2023. Nah, jadi kita juga minta konfirmasinya dari kita Anugerah Mawil Bapak Ibu ya. Kalau memang ada kendala untuk melakukan sinkronisasi bisa sebenarnya untuk dari dulu-dulu kita sudah menginformasikan bahwa kita itu ada sekretariat itu terpisah dengan gedung utama kantor. Kalau misalnya ada permasalahan terkait Dapodik atau Sispena bisa menghubungi tim Kakar Pendik Dinas Dikbud. Ibu Mega juga termasuk Kakar Pendik Bapak Ibu. Baik, Pak Rahman, mohon izin sebentar. Mungkin karena kita sudah buka Sispena dari TK Anugerah Mawil Lemar Lempo, mungkin di sini karena sudah bergabung juga kan TK Anugerah Mawil, mungkin bisa diskusi langsung Pak Rahman ya, Ya, supaya nanti supaya nanti kita bisa dengar kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut apa, terus seperti apa kita berikan solusinya. Baik, Ibu Sri Muniarti bisa bergabung bersama kami. Ya, kami belum. Bu, Assalamualaikum. HP doang. Assalamualaikum Ibu. HP. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Rahman. Ya, halo. Ya, ayo. Jadi apa permasalahannya Pak? Kenapa sampai dengan tanggal 1 Mei ini si spenanya belum ada pergerakan untuk si spena. Nah, terkait dengan standar 2.3 di dashboard Hmm. sistemnya ini belum ada data peserta didik. Nah, ini benar dan prediksi kami di KKRTDIK TK Anugerah Mawil ini belum melakukan
sinkronisasi Dapodik semester genap tahun ajaran 2022-2023. Ini masih asumsi kita di tim kakak dan adik kabupaten. Karena kalau misalnya Dapodik sudah melakukan pemutakhiran data, seharusnya layanan menurut kelompok usia atau standar 2.3 ini harus sudah terisi sesuai dengan pemetaan di dalam Dapodik. Nah, jadi di sini masih kosong. Jadi kita juga minta Eh, kendalanya seperti apa yang dihadapi. ya baik, terima kasih Pak Rahman ini. Mm-mm. Untuk data Dapodik, nah saya sudah buka beberapa malam yang lalu lah. Untuk Dapodiknya ini, untuk di PPA ini berarti datanya dari data Dapodik ya Pak Rahman. Untuk pemutahiran sudah disinkronisasi. Saya sinkronisasi kan saya lihat apa namanya, validasi lokalnya itu berarti dari sana untuk anunya yang di PPA sispenanya gini maksudnya Pak Rahman. Ya, Bentar. Berarti kita harus isi yang bentar Pak. Kita harus isi ke semester ganjil di sana Pak, tapi nah, jadi gini. mohon maaf sebenarnya ini untuk operatornya dia sudah selesai Pak. Ini Mm-mm. operator baru. Mm-mm. Operator yang lama sudah tidak mau Pak ini maksudnya. Dia tidak. Wah, jelasan dulu Bu untuk operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Wabarakatuh. maaf ya Pak, ada kendala. Soalnya operator saya yang lama itu berhenti, jadi kita pakai operator baru sekarang ini. Ya, Ya, udah ya, bisa kita lanjutkan. bisa. Jadi begini Bu. Nah, jadi besar kemungkinan kalau misalnya ini masih persepsi kita di kakak data dik Bapak Ibu ya. Ini masih persepsi kita rata-rata. Kemungkinan tidak bisa lanjut ke PPA itu masih sangat tinggi untuk TK Aguna Bangil. Nah, karena tanggal 3 ini kan kata dari bidang PAUD akan keluar hasilnya kan, hasil untuk penilaian Ibu Mega ya, penilaian PPA ya. Ya. Ya, penilaian PPA akan keluar. Tapi bukan final sih, bukan hanya maksudnya yang diinput di PPA itu kan dikaji lagi sudah pas belum, kalau misalnya masih belum akan diperbaiki. Tetapi kalau tidak salah sudah ada pembagian siapa yang akan menilai, tim penilai sudah mulai dibagi Ibu Mega ya, lembaga ini. Ya, kalau Nah gitu. ya, cuman untuk diperjelas kembali Pak Rahman, jadi karena di akreditasi ini itu ada 2 tim. Jadi tim yang pertama itu ada namanya compulsory, adanya voluntary. Jadi compulsory itu sendiri adalah lembaga-lembaga yang dipilih langsung oleh kementerian. Itu ada lembaga, kapan itu sebenarnya tanggal 30 April sudah menyelesaikan untuk penginputan terkait dengan setiap item di Sispena. Karena yang akan turun langsung itu langsung dari pihak kementerian. Nah, untuk 24 lembaga lainnya itu masuk ke voluntary, itu nanti akan turun langsung dari tim BANPI, asesor-asesor dari BANPI.
Jadi seperti itu penjelasannya Pak Rahman. Jadi makanya kita harapkan 14 lembaga itu yang kerja ekstra nanti karena dari kementerian langsung nanti yang akan turun. Itu 14 lembaga. Hmm. Jadi kita juga belum bisa pastikan Ibu ya yang ini untuk tekanogram belum kita bisa pastikan apakah akan gugur secara otomatis karena belum bisa PPA atau mungkin akan ada kesempatan untuk PPA lagi. Seperti contoh yang tahun 2021 dulu kan bisa lanjut ke 2022. Cuman memang Ya. memang ada peluang seperti itu, tapi kita sebenarnya sudah mau tutup peluang-peluang seperti itu. Sebenarnya kita inginkan itu kalau misalnya tahun 2023 ada 25 lembaga. Kita sebenarnya mau tuntaskan 25 lembaga itu di tahun itu sebenarnya. Tidak lagi seperti kejadian tahun 2021. Tidak lolos di 2021 padahal sudah kita kasih kesempatan, muncul di 2022. Di 2022 tidak diselesaikan lagi, muncul lagi di tahun 2023. Nah, dalam artian sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu serius sebenarnya. Karena ya mungkin sudah rezeki ya kan, cuman permasalahannya itu di internal kita, di internalnya Dikbud Sumbawa Barat. Peluang teman-teman atau lembaga lain itu jadi tertutup karena kasus-kasus seperti ini. Jadi yang kita harapkan sekarang itu kalau misalnya dikasih kesempatan 2023 selesaikan di 2023. Kalaupun ada permasalahan silakan ke dinas atau bisa via telepon. Nah, kita juga sekarang ini lagi mengembangkan juga sama Ibu Mega ini seperti sekarang ada lewat Zoom kita coba membantu. Walaupun masih ada beberapa batasan-batasan untuk akun-akun kita Ibu Mega ya masih ada batasan. Nanti coba kita bicarakan sama bidang program supaya kita punya Zoom khusus Dikbud itu yang berbayar supaya kita bisa lebih banyak waktunya. Nah, kembali lagi ke sistem. Izin bertanya Pak Rahman. Oh ya. Nah, untuk input PPA-nya ini kan 2.3 ini datanya dari data Dapodik. Ya. Nah, bagian mana saja ini yang datanya di bagian data Dapodik Pak Rahman biar kita tahu. Itu aja Ya. Nah, jadi si Spena sekarang ini dari yang versi 2.9 kalau tidak salah kemarin sudah mulai ke Dapodik sampai dengan 3.0 itu kan dan ini tahun ketiga kita kolaborasi. Nah, jadi yang terkait Dapodik itu ada standar 2.3 itu yang langsung mengambil data dari Dapodik, terus standar 4 dan standar 5 itu secara keseluruhan. 4.1, 4.2 itu Dapodik full, 5 dari 1 sampai 5 itu untuk standar 5-nya full juga dari Dapodik. Nah, dalam artian kalaupun misalnya sudah melakukan sinkronisasi di semester ganjil, tetapi tidak melakukan pembaharuan di semester genap, itu hanya bisa ter-cut off data PTK-nya saja. Karena data PTK ini diambil per tahun ajaran. Tidak semester. Terus kalau standar 2.3 itu harus dengan data yang terbarukan. Data terbarukan.
Jadi data semester 1 tidak akan dihitung. Atau dalam artian data siswa yang aktif saja yang diperhitungkan. Nah, ya, posisi sekarang karena belum melakukan sinkron semester genap, jadi peserta didik itu masih dikategorikan peserta didik non-aktif karena belum masuk ke dalam rombongan belajar. Nah, ini adalah yang masuk rombongan belajar yang dihitung, Bapak Ibu. Nah, terkait standar 5, sarana itu juga data terbarukan. Nah, karena di sini melakukan pemutakhiran daftar. Nah, ini adalah data terbarukan. Terus 5.1.2 itu untuk ketersediaan dokumennya itu terbarukan juga. Selanjutnya ada data tanah. Data tanah ini data awal bisa diambil. Kalaupun tidak ada pembaruan, Yang izin plus ke apa? yang izin operasional ya, Pak? Enggak, ini untuk luas lahan. Oh, luas lahan. Oh ya. Nah, luas lahan itu diambil per sekolah itu berdiri. Jadi sudah tidak bisa ada, dia tidak akan ada istilahnya perubahan kan. Jadi dia bisa diambil yang dulu yang semester awal. Terus Filenya dalam bentuk apa itu, Pak? PDF, Pak. Semuanya dalam bentuk PDF. Ya walaupun foto tetap di PDF-kan. Kayak contoh 5. Jadi mungkin maksudnya Pak ini dari lemar lampu itu bentuk dokumennya itu bisa berupa sertifikat aja. Oh, Seperti itu kayak. iya. Ya, jadi sertifikat Oke. untuk luas lahan berapa itu bisa yang diunggah, Pak. Silakan nanti di PDF-kan, nanti itu yang diunggah. Ya. Siap. Nah, terus yang 5.4 Barat. 5.4 ini ada istilah apa? Ada milik sendiri termasuk hibah atau wakaf, sewa atau pinjam. Ya. Itu juga dokumen. Oke. Kalau milik sendiri cukup dengan surat bayar pajaknya apa bisa milik sendiri. Kalau misalnya tidak memiliki, bisa juga dimasukkan sertifikat atau surat wakaf. Kalaupun sewa, nanti siapa yang menyewakan tanah itu, itulah dokumen yang di input, ya. Terus, nah 5.5 ini melakukan pemutakhiran data mengenai ketersediaan bangunan dan ruang bermain. Ini cukup dalam bentuk foto, tetapi di PDF-kan. Ini kan bisa langsung di Sispena kan bisa diunggah file katanya, Pak. Tapi datanya itu harus lewat Dapodik dulu. Diisi lewat data Dapodik. Yang harus terimput di Dapodik Pak ya 5.1. Ini kalau enggak ada di Dapodik. Itu yang perhatikan Pak, di sana ada centang-centang itu. Nah, jadi nggak bisa dicentang secara manual di sana, Pak. Jadi harus nyinkron dengan Dapodik. Nah, yang ditunjuk oleh Pak Rahman, nah itu semua itemnya tidak bisa tercentang kecuali Bapak harus sinkronkan dengan Dapodik. Ya. Sedikit Mbak Mega, Pak Rahman. Harus sinkron. Baik Pak Fahmi, ya gimana Pak Fahmi? Terkait masalah pertanyaan dari teman tadi yang di nomor lempu itu, pengalaman saya kemarin kan nggak bisa dicentang. Iya betul. Nah, saya input dulu datanya itu di Dapodik, saya sinkron, setelah beberapa hari baru muncul dia pengalaman saya kemarin Mbak Mega. Betul Pak, karena itu dia. Jadi bukan langsung 1x24 jam, kadang itu sampai 1 minggu bisa Pak, baru masuk dia ke Sispena ini. Sesuai dengan penjelasan Pak Rahman tadi, 1-2 minggu justru itu rentan waktu antara setelah sinkronisasi tadi. Ya, bagaimana Pak Rahman anggapannya? Sesuai pengalaman kemarin ya Pak Fahmi ya. TPA karena ini sebenarnya Dapodik ini rezeki-rezekian sebenarnya.
untuk misalnya ngelink ke Sispena atau segala macam itu, kadang 1 kali 24 jam langsung terbaca. Kadang 3 hari. Kadang kayak kemarin yang TPA kasih ibu Temempang itu 2 minggu. 2 minggu setelah sinkronisasi dilakukan baru terbaca di di Sispenanya, centang-centangnya itu baru tercentang. Nah, jadi kebanyakan sebenarnya teman-teman itu masih belum bisa memahami di mana harus menginput ini. Masih banyak tidak temukan. Nah, kemarin pas pertemuan juga sudah kita bahas kan menginputnya bagaimana. Mungkin karena ruangnya itu kita full kan, satu sama telinga sama berang red, lalu banyak yang tidak berani bersuara. Itu yang kita takutkan kemarin tuh. Jadi ada yang mau ditanyakan tapi memilih diam karena kita gabung semua kan dari semua kecamatan. Apalagi ini seperti kasus yang TK Mawil Lembar Lempur ini dia sudah berubah lagi operatornya. Sudah operator baru kan, operator lama sudah keluar. Nah, jadi nanti bentar kita akan buka juga Ibu metode penginput Mungkin ya dari Ibu baik Sri Muniarti mungkin masih harus bergabung dengan kita ya, karena akan dibuka sama Pak Rahman ini. Metode penginputan untuk Siap. Nah, ini terus untuk ketersediaan dokumen sarana umum, dia itu datanya diambil dari mana, nanti kita buka di aplikasi Dapodik. Nah, kalau yang standar 1, 3, 6, 7, 8 itu saya yakin semua teman-teman lembaga sudah memiliki dokumennya. Sudah memiliki dokumen. Cuman yang jadi kendala sekarang itu dimanapun Bapak Ibu mau kabupaten mana saja itu pasti terkait 2.3, 4, dan 5. 3 standar itu selalu menjadi masalah. Karena masalahnya kita tunggu Dapodiknya pas lagi moodnya baik baru bisa nyinkron ke Sispena. Jadi karena itu yang jadi masalah. Jadi sekarang kita coba buka untuk aplikasi Dapodiknya BB. Kita akan sebentar dulu Pak Aman, sedikit dulu Mbak Mega. Nah, Pak Fahmi ya. Terkait masalah pertanyaan kemarin itu kan yang siswa saya yang aktif sekarang itu kan 28 yang ada di Dapodik. Okay. Nah, jadi tetapi yang muncul di Sispena itu 104. Nah, itu yang saya masih bingung ini. Artinya ketika saya nginput itu ya saya input dokumen fisiknya itu sesuai dengan jumlah siswa sekarang. Tetapi yang ada di Sispena itu 104 dia. Nah, itu yang saya masih bingung ini. Di dokumen 2.3. 2.3. Ya? 2.3. Nah, 2.3. Nah, di 2.3 ini upload saja dokumen terbaru, Pak. Kalau misalnya Sia melayani yang 5-6 tahun atau 4-6 tahun, nanti akan muncul di sini kan? Karena sudah dicoba untuk klik untuk pengambilan ulang data Dapodik, Pak. Sudah saya klik beberapa kali tapi tetap muncul 104 untuk usia 5-6 tahun dan tanpa pengelompokan usia 8 orang. Nah, kalau saya di Kakak Datadik Pak ya, selaku ini juga Dapodik, tidak melihat ke jenis kelompoknya sekarang di Sispena. Lebih memilih misalnya karena TK 5-6 ya, saya taruh di 5-6 walaupun berbeda data jumlah laki dan perempuan, jumlah guru, jumlah anak sama dokumen yang kita pegang tidak jadi masalah. Karena yang intinya yang harus kita input itu
adalah data yang mutakhir. Dalam artian data terbaru kan. Saya. Urusan misalnya si spenanya ndak bisa ngambil dari Dapodik, itu usulan apa urusan terakhir Pak, karena di sini ada catatan. Tinggal diisi saja di catatan ini apa permasalahannya. Dan tinggal diisi perbedaan dengan dokumen yang diupload karena sudah melakukan pengambilan ulang dari data Dapodik, tapi si spena tidak ada perubahan. Cukup seperti itu, nanti catatannya tidak ada masalah. Oh, sudah itu Pak Man. Artinya di catatan itu saya taruh jumlah siswa sesuai dengan jumlah yang sekarang. Ya, tidak Iya, masalah. betul. Tidak Yang masalah. sudah saya sinkronkan ya Pak, yang sudah disinkronkan Dapodiknya ya Pak. Ya. Saya. Nah. Mega. Iya Ya, Bu. kan. Di 2.3 itu kan sama seperti kayak teman yang tadi itu, saya juga belum bisa mengupload karena baru kemarin disinkronkan sama operator. Jadi selama berapa waktunya biar bisa tersinkron ke Sispena data Dapodiknya, Mbak? Oke, jadi sesuai dengan penjelasan dari Pak Rahman, itu kita ambil rentan waktunya tadi sesuai ininya 1 sampai 2 minggu, Bu. Cuman kami berharap langsung masuk sih sebenarnya, langsung terkonek. Ya, kita coba cek 2 sampai 3 hari ke depan, semoga nanti langsung terinput ke Sispenahnya. Yang jelas sudah disinkronkan ya, Bu ya? Sudah kata operator saya sudah tersinkron katanya. Oke, kita coba nanti cek juga. Jangan lupa Ibu, kalau misalnya sudah dilakukan sinkronisasi, jangan lupa klik Oke. tombol biru Ibu ya. Oke, Ibu bisa lihat di share screen kami, ada klik di sini untuk mengambil ulang data Dapodik. Nah, itu diklik dan ya nanti Ibu klik ya di sana di Sispenanya ya. Oh, saya siap-siap. Nah, diklik saja Ibu. Kalau misalnya sudah diklik beberapa lama, sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, tidak ada perubahan. Misalnya untuk yang 2.3, upload tidak bisa terupload, nanti diisi aja catatannya Ibu. Diisi aja di catatan, tidak bisa terupload karena sudah berusaha melakukan klik di sini ini, tidak ada perubahan. Kalau misalnya uploadnya itu tidak mau bergerak, silakan klik lingkaran setengah, muat ulang halaman. Karena si Spena Ibu, dia kalau sudah tersendat sekali, jangan lakukan upload lagi. Jadi harus aplikasinya kalau si Spena. Dia tidak bisa dilakukan, misalnya kayak kemarin ada salah satu lembaga, dia lakukan upload bersamaan. Kalau misalnya di 5.1. 5.1 kan ada beberapa dokumen. Dia upload bersamaan, ditekan buka dokumen, upload dokumennya itu dia mau bersamaan. Itu enggak bisa karena dia itu harus selesai satu dulu baru bisa terbuka yang kedua. Nah, jadi sesuai urutan nanti Bu ya. Satu seperti itu. Nah, jadi sekarang kita coba buka aplikasi Dapodiknya. Saya coba baca chatroom kita ya dari Ibu Dewi TK Budi Mulia. Kami dari Budi Mulia Jaya pun sama Pak mau menanyakan yang sama metode pengimpin. Untuk mengetahui presentasinya Mbak Mega gimana? Ya, saya sudah menghubungi grup Banpe, Pak, tapi belum ada respon karena kan rekapan biasanya dikirim dari mereka untuk presentasinya. Dan kami nanti mungkin di hari aktif sekolah atau hari aktif kantor, mungkin kami hubungi lagi, Pak. Kami sudah minta kemarin rekapannya. Nanti kalau sudah dikirim langsung kami share di grup nanti, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Harap ya ini aplikasinya masih loading.
Hmm? Gitar aku. Gitar aku. Oke. Ada kelihatan loading kembali. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu. Kelihatan, Ya, kelihatan, Mbak. oke, kelihatan yang lainnya. Bu Dewi hadir. Hadir Mega. Oke. 5.1 maksudnya. Bukan Iya, titik ya, satu. nanti kita bahas satu-satu. Oh. Diperhatikan aja dulu Bu ya, penjelasan Pak Rahman. Oke, ya. Ya, siap. Oke, lanjut Pak Rahman. Ya. Di Dapodik ini ada di sekolah. Ada. Ngelek ini lemot ini. Bentar dulu. Harus pindah. Oke. Bentar Ibu Mega. Saya harus pindah ke tempat dulu. Mungkin kalau untuk permainan itu Pak Rahman di Sarpas ya. Iya, ini kita coba buka untuk 2.3 ya. Suaranya tidak terlalu jelas Pak Rahman. Saya di luar tadi. Oke. Oke. Nah, di Sispena ini ada yang standar 5.2 dokumen sarana umum. Terus yang 5.3 tanah. 5.4 ini sewa atau pinjamnya, ketersediaan kepemilikan. Sama yang terakhir itu bangunan. Jadi kita harus bisa memastikan dulu Pak Ibu di mana saja poin yang diambil oleh Sispena. Oke. Jadi sekarang kita fokus di standar 5 Pak Rahman. Ya, standar 5. Oke, baik Bapak Ibu, fokus ya. Kita fokus di standar 5. Kita fokus di standar 5 dan di item mana saja yang dibuka di Dapodik, silakan diperhatikan. Siapa tahu masih banyak yang salah inputan Bapak Ibu ya. Data rinci sekolah di menu sekolah ada istilah data rinci sekolah. Ada istilah data rinci sekolah. Nah, dari data rinci sekolah ini dia masuk ke 5.2, 5.3. 5.2 itu ada di data periodik. Nah, data periodik ini seperti listrik, daya listriknya berapa, itu diambil oleh 5.2. Sanitasi, ini karena apa namanya PC kita ini lemot.
Dapodik. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Nah, data rinci sekolah ini adalah data yang harus terisi sesuai kondisi saat ini. Karena kalau misalnya tidak ada pemutahiran data, maka di Sispena juga tidak akan bisa terisi. Sama seperti kasusnya yang 5.1, 2.3. Ini kasusnya sama dia. Karena dia harus mengambil yang terbarukan atau yang termutakhir. Di sini ada sumber listrik, terus ada sanitasi, seperti misalnya ada sumber airnya dari mana. Ini harus termutakhirkan, toilet dan tempat cuci tangan dan segala macam. Jadi penginputannya hanya ada di data rinci sekolah di menu sekolah. Nah, ini masih levelnya mungkin kalau ibarat Ricis itu masih di tingkat level 2. Tingkat pedasnya masih tingkat level 2. Yang jadi permasalahan sekarang itu lebih ke surplus khususnya di 5.1. Nah, di 5.1 bagaimana supaya ini bisa terbaca? Balok, bahan ajar, alat lukis dan semacamnya. Jadi tinggal masuk nanti di dapodiknya di menu surplus. Nah, di menu surplus ini ada 3 menu lagi. Silakan diinput di alat angkutan dan buku. Angkutan dan buku. Tinggal diklik alat angkutan dan buku. Pilih ruang. Nah, kalau misalnya API luar, ayunan, perosotan, jungkat jangkit segala macam, itu inputnya di alat di luar ruangan ini. Di alat luar ruangan. Nah, tinggal diisi seperti ini VB ya. Tinggal diklik tambah. Dimasukkan jenis sarananya. Jenis sarananya tinggal ditaruh, diketik ayunan misalnya. Nanti akan keluar induknya, permainan luar. Silakan diklik. Permainan luar. Nanti yang ada itu apa saja permainan luar itu. Misalnya ayunan. Tinggal diklik namanya. Ayunan. Diketik. Spesifikasi. Kalaupun mau dimasukkan. Bisa juga dimasukkan. Kalaupun tidak. Masih bisa dikosongkan. Tetapi pada dasarnya harus tetap saya isi nantinya. Ini hanya untuk mengejar supaya cepat. Gitu ya. Diisi ayunan tinggal disimpan. Diklik simpan nanti akan tersimpan. Setelah itu tersimpan nanti selanjutnya tinggal diklik lagi ayunannya. Klik menu aksi. Periodik. Ada periodik di sana. Tinggal diklik. Isikan total dan like. Kalau misalnya totalnya ada 2, tetapi cuman layak 1, ya ditaruh 1.
tinggal disimpan. Ini baru di API luar. Untuk API dalam sama prosesnya itu tidak akan jauh perbedaannya. Tinggal dicari ruang kelas saja. Ruang kelas mana? Misalnya ruang teori kelas A1 atau kelas A, kelas B. Sama, tinggal diklik tambah. Setelah masuk ke ruang teori atau kelas, tinggal diklik tambah. Di sini tinggal diklik tambah. Nah, tinggal diketik di sini Bapak Ibu, misalnya main peran. Bahan, sudah ada kelihatan bahan, media, dan alat main peran. Tinggal diklik. Ini bisa di copy paste. Nama, disalin ke nama. Seperti ini. Tinggal nanti disimpan. Tinggal simpan. Sama juga seperti misalnya alat tulis. Alat tulis misalnya. Tinggal kita taruh sini. Tulis. Nah, ini ada sudah ada alat tulis. Alat tulis. Ditaruh juga di bawah ini alat tulis. Contohnya ya. Simpan. Jadi prosesnya sama. Nah, di sini kan belum terisi. Sama seperti tadi, tinggal diklik yang belum terisi ini, kolomnya. Klik menu aksi, klik periodik. Berapa total alat tulis di sana? Misalnya alat tulis siswa, kan ada 15 siswa, jumlah layak 15 misalnya kan. Tinggal diklik. Tersimpan. Sampai dengan alat lukis, misalnya kalaupun ada. Tetapi tidak semua yang di sini itu harus terisi, Bapak Ibu ya, harus ada. Yang minimal ada yang ada di kelas itu pasti ada itu balok. Tidak bahan media alat pengembang keaksaraan dan angka, alat tulis itu pasti ada di semua sekolah itu pasti punya. Apalagi ini alam sekitar, fisik motorik, pengembangan agama, itu mana yang ada Ibu? Kalau misalnya baloknya enggak ada juga enggak dipermasalahkan. Cukup dengan pengembangan aksara saja yang tercentang sama permainan API misalnya tercentang sudah cukup kok untuk bisa ke langkah selanjutnya. Yang penting ini ada tercentang dan ada dokumennya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi proses penginputannya cuma sesimpel itu Bapak Ibu. Yang teman-teman itu belum tahu harus nginput di mana, itu yang membuat jadi berat. Jadi sekarang inputnya lewat sarana prasarana, alat angkutan buku, nanti tinggal cari kemana harus dimasukkan di kolom ini, tinggal diklik ke ruang mana, bangunan mana, setelah ketemu diklik, tinggal ditambah saja. Setelah ditambah menu aksi, langsung ke menu aksi, masukkan berapa jumlah, simpan. Setelah semua tersimpan, lakukan sinkronisasi dapodiknya.
Setelah selesai sinkron, tinggal ditunggu Bapak Ibu. Tetapi jangan hanya menunggu saja. Jangan lupa klik di sini untuk mengambil ulang data dapodik itu diklik. Karena kalau tidak dilakukan klik, tidak akan bisa berubah-berubah Bapak Ibu. Tapi harus sudah yakin telah tersinkron. Sama dengan 51.2. Kalau sudah tersinkron misalnya tinggal di klik saja. Semua yang didapodik itu tinggal dilakukan klik. Jadi hanya seperti itu penginputannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau tanya, sudah dipahami atau masih belum gitu untuk metode penginputan sarana ini? Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan standar 5 sarana dan prasarana, ada yang masih bingung atau ada yang sudah mencoba tapi tidak tahu alur prosesnya lagi kemana, ya silakan, mumpung ada Pak Rahman di sini, bisa ditanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaganya saat penginputan standar 5, standar 4, ataupun standar 2 yang terkait langsung dengan Dapodik. Bisa raise hand Bapak Ibu, atau mungkin bisa menulis pertanyaannya di kolom chat room, bisa, supaya nanti langsung kita bahas, kita cari sama-sama solusinya. Coba nanti kita kirim mana Ibu Mega, kita cek progresnya ini. Iya. Ya. Untuk progres juga sudah saya minta ke grup Banpay juga, tapi belum ada respon, mungkin karena masih weekend. Jadi mungkin besok insya Allah kita akan hubungi langsung di hari kerja, Pak Rahman. Ya, dari Ibu Sri Muniarti gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang kedua. Untuk saya belum paham di sarpasnya Pak Rahman untuk bagian ruang. Cara mengisi misalnya ruang kepala TK atau apa, ruang guru. Nah, untuk mengisi ke periode ganjilnya itu gimana, Pak? Untuk pengisian ruang Pak ya. Untuk ruang. Berarti yang belum dipahami ini pembuatan ruang atau pembuatan sarana di dalam ruang. Mungkin bisa diperjelas, Pak. Untuk cara pembuatannya, alhamdulillah sudah paham, Pak. Tapi untuk misalnya untuk mengisi di bagian sarpas, tapi bagian ruang ini yang belum paham. Misalnya di ruang guru atau ruang kepala TK untuk periode ganjilnya. Yang lain alhamdulillah sudah paham. Di ruang, tetapi ini penginputan kondisi ruang atau bagaimana? Ya, kondisi ruang. Misalnya tidak ada perubahan untuk misalnya contohnya di tanah bangunan. Terus ada istilah kondisi ada kerusakan atau tidak ada kerusakan. Ya. Nah, kalau kerusakan Pak tidak bisa diisi melalui lokal Pak ya. Tidak bisa dilakukan pengisian lewat lokal. Bobot kerusakan itu hanya bisa diisi lewat manajemen sekolah. Jadi kalau misalnya gini, kita ambil jalan cepatnya aja. Kalau misalnya terkait kerusakan dan segala macam kan di Sispena ini tidak masuk dia. Dia tidak masuk untuk ke Sispena.
Misalnya sejauh mana kerusakan bangunannya ndak dihitung di Sispena. Sekarang ini kita fokusnya itu bagaimana supaya PPA-nya TK Mawil Lemar Lempu ini bisa terinput loh. Bisa terinput maksudnya. Kalaupun nanti misalnya Bapak operator yang dari TK Mawil ini mau mendalami misalnya terkait Dapodik, terkait aplikasi Dapodik, itu bisa nanti ke Sekretariat Jakarta tadi Pak. Nanti kita akan bimbing langsung nanti metode penginputannya itu dari A sampai Z-nya. Metode cara pengisian dari online supaya bisa kebaca ke offline-nya ini atau ke lokalnya, nanti kita akan kupas. Karena kalau penginputan ini sebenarnya kita lewat Zoom ini pun kurang Pak dia. Kalau Dapodik ini. Kalau misalnya kita mengisi lewat aplikasi lewat Zoom gini, kayaknya menggunakan Zoom itu susah dia. Kalau teknis itu ya paling enggak kita ketemu langsung, nanti kita akan langsung bimbing dari A sampai Z. Dapodik itu ya dari awal, dari yang paling awal mungkin dari perangkat yang harus disediakan seperti apa sampai dengan sistem sinkronisasinya itu kita akan kupas. Kalau misalnya mau mendalami Dapodik. Kami tim Bakada Tadik juga malah senang sebenarnya kalau teman-teman operator itu ada yang mau belajar lebih terkait Dapodik. Karena kita juga mau dibilang buka kelas, ya juga di kantor itu kita juga buka kok. Mau ada tamu nanti tinggal ada beberapa orang misalnya teman-temannya dari Sekongkang misalnya yang mau belajar, silakan nanti hubungi kita. Misalnya saya atau Ibu Mega, tinggal dihubungi. Di sana itu enggak akan Dapodik aja yang kita bahas Bapak Ibu. Ada perpal, aneka perpal itu kita akan informasikan atau kita akan bimbing juga cara memperbaiki siswa bagaimana, cara memperbaiki data guru bagaimana. Jadi kita sekarang ini fokusnya masih ke Sispena. Yang dalam istilah kita ini kan sedang dikejar deadline-nya ini. Sispena ini bisa enggak kita mengejar dengan sisa waktu yang tinggal beberapa jam ini kan, beberapa jam sebenarnya ini bukan beberapa hari lagi. Dalam artian gini, walaupun TK Nugra Mawil Lemar Lempu dipastikan misalnya bisa dipastikan bukan enggak bisa PPA ya. Dipastikan enggak bisa akan memenuhi standar 5 sama standar 2.3. 2.3, 5.1, 5.2 itu enggak bisa dipenuhi. Misalnya ini enggak jadi masalah. Jangan terbebani karena misalnya ada poin-poin ini yang enggak bisa diselesaikan, justru malah akan mengabaikan yang standar 1, 2 yang lainnya, standar 3, standar 6, standar 7, standar 8. Jangan terbebani, jangan malah dibuat enggak usah lah saya input yang standar lain, toh juga akhir-akhirnya saya enggak bisa ikut misalnya. Jangan beranggapan seperti itu karena kesempatan kita enggak tahu Pak Ibu. Input saja apa yang ada karena bisa jadi nih, oh mungkin ini karena Dapodiknya yang bermasalah, jadi dia enggak bisa penuhi standar yang terkait Dapodik. Nah, karena ini sudah terjadi sebenarnya, kasus ini sudah terjadi dari tahun 2021. Ini lembaganya juga ada ikut di tahun sekarang kan, malah enggak ada juga Ibu Mega ya, enggak ada muncul juga ini. Jangan jadikan seperti itu Ibu, karena Dapodiknya yang bermasalah, lalu yang dokumen standar lain yang sudah ada itu malah ditinggalkan. Input saja. Dokumen-dokumen yang ada itu input saja. Dapodiknya silakan tinggalkan dulu. Nanti bisa kok untuk dijelaskan, oh karena Dapodiknya kenapa, masih bisa dijelaskan di Sispena ini. Dan tim-tim yang dari Sispena atau Banpi juga enggak akan langsung saklek misalnya ambil keputusan, oh oke, kamu gugur. Enggak Ibu. Siapa tahu kita sudah ngisi sekian persen,
dari inputan PPA ada kebijakan di tahun depan untuk bisa lanjut atau bisa dikasih 2 atau 3 bulan misalnya perpanjangan untuk sekolah yang belum PPA di standar terkait Dapodik. Nah, Ibu ya. Ya, saya tambahkan Pak Rahman ya, sesuai Nah, instruksi pernah kita ikut Zoom. Jadi betul sekali penjelasan dari Pak Rahman ya, Bapak Ibu, terkait dengan standar yang berupa dokumen itu silakan Ibu lengkapi. Nah, terkait Dapodik, karena memang ini kita terkait Dapodik ini kadang ada terkendala beberapa sinkronisasi antara Sispena dengan aplikasi Dapodiknya, dan sesuai dengan kegiatan Zoom yang saya ikuti kemarin, bahwa bisa ada kebijakan di sana ketika ada muncul catatan-catatan terkait terkendala apa di lembaga tersebut, itu nanti bisa dibantu untuk perpanjangan waktu. Jadi bisa dibantu dengan perpanjangan waktu, dan di catatan pun biasanya nanti akan direspon oleh masing-masing asesornya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk dari 8 standar itu yang butuh untuk upload dokumen yang ada di lembaga Ibu silahkan di-upload dulu, dilengkapi. Ya, seperti itu Pak Rahman. nah atau misalnya kita ngambil jalan tengahnya saja, kita seperti ini saja. Silakan manfaatkan waktu sampai dengan tanggal yang akan ditentukan. Ini sampai tanggal 3 Ibu Mega ya. Ya, betul. Di input saja dokumennya sudah tersedia. Input saja. Ini apalagi nih, ini kita tekankan ke yang tadi ya sudah terlempar kayaknya nih. Yang anugerah mawil nih ya. Ataupun teman-teman yang lain yang belum sempat input PPA, silakan dilengkapi saja. Semuanya silakan dilengkapi saja semua. Di input di upload mana yang ada di upload, urusan yang Dapodik kalau memang belum bisa terbaca di dalam Sispena, abaikan saja, jangan jadikan beban. Nah, jalan tengahnya gimana? Untuk yang bukan berhalangan sih. Untuk yang berkaitan Dapodik ada kendala karena sesuai yang dijelaskan Ibu Mega tadi, masih tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan waktu tambahan. Tidak menutup kemungkinan. Nah, nanti kita bisa undang ke kantor, ke sekretariat Akademik, mana yang ikut Sispena yang masih terkendala dengan metode penginputan Dapodik untuk ke Sispena, silakan ke sekretariat kita untuk kita bantu mengisi. Kita bimbing untuk mengisi, bukan kita yang akan ngisi. Maksudnya kami akan berdiri di belakang operator yang kerjakan, kita akan bimbing nanti bagaimana metode penginputannya. Jangan kita fokus di standar lain dulu sekarang. Kita fokus dulu di standar yang tidak ada kaitan dengan Dapodik, Bapak Ibu ya. Fokus aja itu dulu. Jadi misalnya gini, operator Dapodik istirahat dulu sekarang. Kalau misalnya belum ini melakukan sinkron ini, istirahat dulu, urus dulu Sispenanya. Sampai tanggal 3 ini loh. Sampai tanggal 2 mungkin tuh sampai tanggal 2 sampai nanti malamnya kan sebelum tanggal 3 misalnya. Urus dulu standar lain yang berkaitan Dapodik jangan paksakan karena kalaupun dipaksakan tidak akan bisa langsung masuk ke Sispena. Harus nunggu 1 minggu, 2 minggu. Kalau bersahabat ya 1 hari, 2 hari. Kalau tidak bersahabat 2 minggu pun belum tentu bisa masuk. Nah, jadi intinya kalau misalnya ada 2 laptop, 2 operator kan masih mending ini. Laptop yang satu ya operator Dapodik kerjakan Dapodik, yang satu ya ke Sispena ngerjakan Sispena. Tapi kalau operatornya SDM-nya terbatas, urus Sispena dulu. Ini kalau bagi saya ya, urus Sispenanya dulu, standar yang tersedia dulu silakan urus. Yang kaitan dengan Dapodik bisa ditinggalkan. Nanti kita hari Rabu bisa ketemu kok di dinas. Rabu atau Kamis Bu Mega ya dalam minggu ini Ya, kita ketemu betul, Pak. untuk perbaikan data Dapodiknya. Untuk metode penginputan Dapodiknya biar langsung kita ketemu karena ini teknis ini sebenarnya. Kalau teknis itu kita mau lewat media online itu susah sebenarnya kalau teknis. Jadi kayaknya Sedikit sudah. Pak Aman. Ya, Bos.
terkait masalah yang tadi itu, kalau TK Kartini itu masuk kemana, Mbak Mega? Dia Ah, apakah Untuk masa, kementerian, oke, kementerian atau apa masuk? oke, baik Pak Pahmi. Untuk piloting Pak Pahmi itu TK Kartini itu masuk ke ban P kalau tidak. Sebentar, saya cek data saya dulu Pak ya. oke. Oke, untuk TK Kartini itu masuk ke data ban P Pak. Data ban P. Nanti tim ban P yang akan langsung turun Pak. Dari kabupaten. Eh Sepertinya nanti kalau kalau untuk ini sendiri Banpenya sempat ini Bunda Rina sepertinya yang akan turun ke KSB. Infonya seperti itu. Jadi orang dari Banp sendiri nanti. Asesornya Bunda Rina dari Mataram. Terus Ya. rentang waktunya kapan itu kira-kira Mbak Mega? Ini Pak. Jadi rekapan kami akan dikirim nanti tanggal 3. Infonya seperti itu. Rekapan penginputan. Terus untuk jadwal turun itu kami akan diinfokan kembali karena ini mungkin akan ada perpanjangan bagi lembaga-lembaga yang belum terkait Dapodik ya terutama yang belum mengisi standar-standar 2, 4, dan 5. Nah, jadi mungkin ada perpanjangan di sana. Tapi untuk rekapannya nanti tanggal 3. Oleh sebab itu, untuk jadwal turun itu nanti kalau dari sebelumnya itu nanti di bulan Mei. Memang akan turunnya nanti di bulan Mei. Tapi untuk minggu kapan itu setelah penuntasan penginputan Pak PPA-nya. Nanti kita cek karena sesuai jadwal ada juga ya Pak Rahman ya. Walaupun kemarin di tahun 2022 jadi lembaga yang sudah final 100% itu langsung dikunjungi. Jadi jadwalnya nggak harus kompak di hari itu ya Pak Rahman ya. Karena Ya, kalau sudah 100% itu tiba-tiba asesor hubungi langsung ke lembaga tersebut. Jadi kami dinas itu hanya membantu mensupport saja. Jadi nanti yang akan turun, asesor-asesor ini akan hubungi langsung nanti lembaga-lembaga tersebut. Kapan siap dikunjungi. Karena ketika melihat hasil penginputannya sudah pas dan sudah 100%, itu nanti langsung turun, Pak. Bisa jadi seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama, Pak. Oke, dilanjutkan Pak Rahman. ini untuk ini sudah ada ini dari apa namanya nih, Ibu Dewi siapa tadi itu akan ya Ibu Dewi. Ya Ibu Dewi di-upload aja Ibu Dewi ya diisi saja dokumen-dokumen yang sudah siap. Kayak contoh ya dokumen tumbuh kembang anak, terus dokumen-dokumen pembiayaan, dokumen apa namanya anggaran. Itu segera untuk teman-teman yang lain juga visi misi karena ini kan visi misi rencana RPPM, RPPH, terus rencana tahunan itu pasti sudah ada semua. Nggak mungkin belum memiliki sudah sekian tahun kita jalan, kita sudah sekian tahun jalan, dan mungkin ini belum tersedia. Jadi intinya sekarang itu silakan diisi yang selain 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. Ya, kalau 4.1, 4.2 ini kayaknya sudah bisa kok diisi. 4.1, 4.2 ini karena dia ini per tahun ajaran. Dia Ya, sudah terkait PTK ya. sudah bisa diunggah kok. Tetapi selama ini tidak ada perubahan. Sudah pas misalnya sudah pas ya silakan dimasukkan dokumennya. Sama kayak luas lahan ini sudah diambil per tahun. Prasarana ini juga terus ketersediaan bangunan dan ruang juga itu tahunan. Jadi yang menghalangi sekarang untuk kita bisa itu hanya 2.3, 5.1 dan 5.1. 2, ataupun 4.1 dan 4.2 itu masih ada potensi kok untuk bisa menjadi kendala karena ya tergantung kalau di sana itu tidak ada perubahan berarti silakan lanjut. Kalau memang ada perubahan bisa di skip.
gitu. Nah, dalam intinya jangan sampai jadi beban untuk yang dapodik. Jangan sampai terbebani gara-gara dapodik. Ini semua tidak mau dilanjutkan. Lanjutkan saja. Karena mumpung karena bisa dibilang ini tahun terakhir. Kita bilang ini tahun terakhir untuk Sispena ini kita dapat gratis. Bisa iya. Karena kita masih belum bisa memastikan. Karena kemarin itu sebenarnya 2022 itu terakhir loh. 2022 itu terakhir gratis. Sekarang masih kebuka lagi. Alhamdulillah masih bisa kebuka. Karena ini sudah ada wacananya akan diambil. Kalau tidak salah oleh Sempurna Group. Kalau tidak salah akan diambil. Sama kayak PPG juga nanti akan diambil. Sudah tidak ada lagi istilahnya gratis. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan yang telah diberikan. Kita manfaatkan. Karena nanti juga untuk yang ke berikutnya bisa jadi kita akan berbayar. Untuk perpanjangannya ini bisa jadi kita akan berbayar. Tapi mungkin hanya sekitar 50% dari pembiayaan awal. Bisa jadi seperti itu nanti karena sudah terakreditasi. Nah, jangan dianggap hal sepele. Maksudnya. Jangan dianggap hal sepele masalah akreditasi. Misalnya, enggak usah lah akreditasi. Sejauh ini kita enggak akreditasi pun masih bisa diberikan pembiayaan atau segala macam. Nah, jadi sekarang itu kita patut untuk hati-hati terkait akreditasi Bapak Ibu. Kita patut harus waspada karena di tahun depan kita itu sudah harus melakukan sistem markas. PAUD harus ke markas. Nah, dan pagi ini saya baru saja terima dari provinsi itu ada 55 lembaga PAUD yang belum memanfaatkan rapor pendidikan. Belum sama sekali memanfaatkan rapor pendidikan atau dalam istilah penganggaran BOSP yang berdasarkan rapor atau rujukan rapor pendidikan. Itu masih ada sekitar 55 sekolah. Dari bidang PAUD saja ada 55 sekolah. Karena memang belum ada keharusan juga untuk kita PAUD kan, tapi untuk tahun depan kita belum tahu nih. Kita timbul data di kabupaten ini masih hanya bisa menginformasikan tahun depan, tapi tidak menutup kemungkinan cut off per Agustus itu sudah akan berlaku untuk markas atau untuk perencanaannya sudah mulai dilakukan lewat markas, tapi tetap akan kita gunakan markas. Dan yang kedua, kemungkinan besar akan ada istilahnya suling jar itu akan masuk ke PAUD. Sudah ada informasi akan masuk ke PAUD terkait suling jar. Selama ini kan kita belum pernah masuk suling jarnya masih ya. Kalau yang mau masuk, yang tidak masuk ya tidak terlalu dibebankan untuk yang PAUD. Nah, untuk ke depan, untuk yang tahun depan ini akan ada dua, ya ada arkas markas yang akan dibebankan ke PAUD dan akan ada sulinjar dibebankan ke PAUD. PAUD harus bisa melakukan PBD untuk di tahun depan. Perencanaan berbasis data. PAUD itu harus sudah bisa melakukan itu di tahun depan harapannya. Ya, jadi kalau tidak ada akreditasi, itu semua nanti tidak bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua yang kami harus sampaikan juga, yang kedua yang harus kita sampaikan itu ada terkait PMO terkait ID belajar. Untuk ID belajar ini sebenarnya kami dari tim PMO daerah itu tidak ada ruang khusus untuk masalah ID belajar, terus masalah sekolah penggerak, masalah biaya sekolah penggerak itu tidak ada ruang khusus. Jadi setiap ada kegiatan atau setiap ada pertemuan sekecil apapun kami memanfaatkan pertemuan itu untuk menginformasikan. Jangan lupa untuk mengaktifkan ID belajar. Jangan lupa untuk diaktifkan ID belajarnya karena nanti besar manfaatnya untuk Bapak Ibu.
Nah, dan yang selanjutnya itu kita Ibu Mega ada ruang khusus Ibu Mega ya. Kita sudah buat ruang Iya. khusus sekarang itu melalui Telegram kan. ULT Kakak Data Dik Kabupaten Sumbawa Barat. Di sana itu bisa gabung selain operator kok. Mau guru, mau kepala sekolah bisa gabung. Kita mau apa di sana kita akan mau bahas semua masalah yang ada dihadapi. Karena selama ini kan kita hanya sebatas dengan operator saja ini, interaksinya sebatas operator saja. Kita belum pernah ada interaksi dengan kepala sekolah, interaksi dengan dewan guru lainnya atau dengan tata usaha, itu belum pernah kita. Jadi kita tidak tahu di dinas itu tidak tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di sekolah atau tata usaha yang ada di sekolah atau kepala sekolah, karena kita tidak mau lagi ada kejadian kepala sekolah yang tidak satu frekuensi dengan operator. Nah, terus ada operator yang tidak sama persepsi dengan guru, itu kita mau hindari sekarang. Jadi kita mau cari jalan tengah. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu untuk yang Sispena ini apa sudah dipahami? Sudah bisa dipahami untuk penginputan Sispena? Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk setiap standar di Dapodik, apakah masih ada kendala? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan sudahi pertemuan Zoom meeting kita pada hari ini. Bagaimana? Silakan kalau tidak mau raise hand atau menanyakan langsung, bisa di kolom chat room ya Bapak Ibu. Silakan ditulis pertanyaan atau kendala yang dihadapi oleh lembaganya. Mumpung Pak Rahman juga siap untuk membantu penjelasan terkait Dapodik. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin terkait dengan penginputan dokumen. Dokumen standar 1, standar 2, 3, sampai standar 8 yang mungkin ada kendala dalam dokumennya, bisa Ibu tanyakan juga, Bapak Ibu tanyakan juga di sini. Siapa tahu saya bisa bantu untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Coba Kalau saya Bu Mbak Mega, alhamdulillah sudah sih. Oke, Tinggal Pak mau lihat Fahmi. presentasinya aja. Oke, jadi Pak Fahmi sudah penginputan terakhir kemarin itu yang terkendala terkait Dapodik itu. Sarpras ya? Saya Peserta. Oke, terkait baik juga ya. masalah permainan kemarin itu. Tapi setelah saya coba masuk ke Sarpras, terus saya input di alat dan tadi itu, terus saya sinkron, alhamdulillah bisa muncul untuk klik karunya itu upload dokumennya. Dokumennya alhamdulillah baik Pak. Jadi kita tunggu saja, mungkin nanti di tanggal 3 sekaligus dikirimkan ke kami rekapannya, nanti langsung kami share di grup. Kalau misalnya Pak Fahmi sudah 100%, bisa jadi nanti langsung dihubungi oleh tim asesor kami. Ya Pak ya? Oke. Oke Bapak Ibu, ada share dari Pak Rahman di sana itu untuk bergabung di grup Telegram Pak Rahman ya? Ya, grup Telegram ULT Kakak Data Dik. ULT Kakak Data Dik KSB. Silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung di sana supaya kita dapat ruang untuk bertanya juga di dalam grup. Bisa diikuti oleh kepala sekolah, operator, jadi tidak ada khususnya ya. Jadi Telegram ini silakan bisa diikuti oleh guru, silakan. Jadi bisa menanyakan terkait masalah atau kendala yang dihadapi di lembaga. Di ruang ini kita sudah membagi, sebenarnya kita sudah bagi ada terkait permasalahan peserta didik dan permasalahan PTK itu sudah ada ruang masing-masing, tidak akan tercampur nantinya. Jadi tidak akan tercampur. PTK fokus di PTK, dan di sini itu ada nanti kita akan tambahkan terkait dengan pihak Simtun, Simbar, Info GTK, SIM PKB, kita akan masukkan semua. Jadinya tim semua lebih bagus itu masuk semua. Jadi supaya
kita itu satu pintu jadinya. Ada permasalahan apa silakan bahas di situ. Jadi tidak ada istilahnya yang disembunyikan nanti. Mau menutup Oke, pintu. Nggak ada lagi supaya bisa dibaca oleh semua. betul sekali Pak Rahman. Jadi satu pintu itu memang bagus, pelayanan satu pintu. Jadi nanti lembaga-lembaga tidak kesana kemari gitu kan, siapa yang bantu terkait dengan SIM PKB dan lain-lain. Jadi sudah jadi satu pintu itu lebih terarah nanti. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan Zoom meeting kita bisa kita akhiri ya. Sudah di pukul 10:30. Tadi kita mulai dari pukul 9. Dari pukul 9. Terima kasih banyak Mbak Mega, Pak Rahman atas Ya, penjelasannya. Nanti sama-sama Pak Fahmi. bisa ya lewat chat ya. Bisa kita lewat chat lagi. Oke, nanti juga kita masuk ke di grup juga, grup WA juga boleh. Ya, sama-sama Bu Dewi. Ya, Bapak Ibu, tidak ada nih ya. Kita akan tutup ya. Baik, terima kasih Pak Rahman atas pemaparan materi terkait dengan Dapodik pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Walaupun tidak ada kopi ini ya. Ya, belum. Tidak ada kopi ya. Jadi besok kita lanjut nanti. Jadi mungkin kalau untuk diskusi, untuk besok kami belum bisa ya Bapak Ibu, karena kami ada kegiatan Hardiknas di dinas. Jadi mungkin kegiatan kita itu akan berlangsung di hari Rabu. Jadi Kakak Datadik bisa terima konsulnya mungkin di hari Rabu. Bagaimana Pak Rahman? Oke, bisa. Atur Iya saja. bisa ya, karena oke. Siap diatur. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman atas bantuannya dan telah ya. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, baik kita akan tutup link Zoom meeting kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana? Ada pertanyaan ya tadi? Oh, tidak ada ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kita akan kembali ke WA grup saja jika ada pertanyaan yang menyusul. Jangan ragu-ragu, bisa japri juga, dipersilahkan ya. Kita tutup kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Ibu ya. Izin kita tutup panelnya. Kita matikan. Oke. Stop share. Kue daging sa kama? Kamsadus? Kak, Ya. bisa saya minta rekapan lembaga mana saja yang PAUD belum login ini? Belum login Nanti, rapor pendidikan. Ya, oke nanti kita di luar ini ya. Kita via WA aja mau. Oke Kak, thank you ya. Ya, Assalamualaikum. Ya Bang. Hmm?